Sebuah hal yang sangat miracle. Saya tidak pernah tahu juga tempat mandir ini. Prabu Matsya datang ke kantor, memberitahu bahwa Anda ke India untuk mencari arca. Saya menawarkan diri, apa tahu tempat arca membeli, tidak tahu katanya. India pernah tahu di mana beli, tidak tahu. Ya, saya menawarkan diri, ingin saya yang menyumbang gitu. Bagaimana proses sampai terjadi? Prosesnya juga sangat unik. Toko tersebut bilang kalau you memang mau menyumbang di mandir temple, saya tidak akan izinkan untuk menawar. Jadi saya buka harga 1, yaitu harganya, tapi saya akan kasih nomor 1. Nah, terus dia bilang kalau you mau tawar, silahkan tawar ke kiri ke kanan, ada 6 toko lagi. Nah, saya pergi ke 6 toko memang beda 50%, tapi tetap saya merasa ini aneh sekali, dia kenapa bertahan dengan harga itu, buka toko tapi tidak peduli laku apa tidak. Dia kalau kamu tidak ada uang jangan nyumbang gitu. Ya sudah, saya datang lagi ke dia, saya kasih 30% DP. Dan begitu udah selesai juga dianggap ini barang curian karena terlalu mewah, tidak dipermudah oleh Bea Cukai untuk keluar maupun di Surabaya. Nah, tapi terakhirnya berkat doa semuanya tidak ada kesulitan, dan semuanya dari udara dari India, Singapura, Surabaya, Bali, begitu. Setelah arca diistanakan, bagaimana kesan Prabu? Luar biasa. Sampai saya menangis. Sampai saya menangis. Harapan Prabu untuk selama dipuja di sini, bagaimana harapan dengan para penyembah di sini? Saya mengharapkan benar-benar berbaktilah yang dari hati nurani, karena tidak ada duanya di dunia ini. Kita lahir dan mati pasti ke beliau. Apalagi yang mau bisa kita lakukan, betul nggak? Ya, material tidak ada habisnya, tapi tetap kita butuh beliau. Prabu bisa terima kasih. Ya, kami selaku pengurus di sini, mewakili pengurus, mungkin teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak atas dana punya Prabu Kishore. Prabu ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, Prabu ya. Harus dari kami. Jangan sampai hotel di sebelahnya. Biarin alami seperti itu. Betul, luar biasa. Back to nature. Exactly. Terima kasih. Hare Krishna. Sri Krishna datang ke tempat kita ini, itu berarti bahwa bakti kita secara bersama-sama itu sudah dibalas oleh beliau. Makanya beliau mau datang ke tempat kita ini. Untuk itu, ya kita semua pendiri di asrama Nitai Gauranga ini, itu mulai sekarang kita tingkatkan lagi bakti kita kepada Sri Radha Krishna untuk memuaskan beliau. Hentikan hentikan persisian paham, hentikan blok-blokan di dalam. Itu mari kita bersama-sama bersatu untuk melakukan pelayanan kepada beliau. Itu pesan saya. Yang kedua, para penyiwi di asrama Nitai Gauranga ini harus bangga. Jadi harus bangga mempunyai asrama yang sederhana ini. Tetapi Sri Krishna berkeinginan atau mau atau berkenan untuk datang ke tempat kita yang sederhana seperti ini. Itu harus ditanamkan dalam hati. Itu saya minta kepada Prabu dan Pati yang berdiri di Nitai Gauranga ini, mohon dipahami ini kalilah beliau yang datang ke tempat kita ini. Saya kira itu yang perlu saya tekankan kepada Prabu dan Pati, khususnya yang berada di asrama Nitai Gauranga. Begini, itu masalah kita, bakti kita kepada beliau kan tergantung kemampuan kita masing-masing. Tentu saja secara normal yang punya uang banyak dia harus semestinya lebih banyak dia dan punya. Tetapi yang tidak punya uang, bukan uang dan punya, tetapi juga apa yang dia miliki di rumah, mungkin beras sekilo atau pisang standar dan lain sebagainya, atau sama sekali tidak punya tenaga untuk ikut di sini memelihara kebersihan peseraman. Semua itu bakti kaitannya dengan Krishna. Jadi apapun yang kita lakukan asal berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu sangat merupakan hal kegiatan yang sangat mujur itu yang kita tuntut pada penyembah. Tidak mesti harus sama semua, tidak mesti. Dari Krishna Prabu, jadi dalam rangka persiapan kita akan menyetanakan arca Radha Krishna. Setelah kita sepakati hari H-nya, 2 H-nya, jadi
Jadi para penyiwi di sini sangat antusias sekali menyambut kedatangan beliau atau kehadiran beliau. Kedatangan beliau terlihat dari dan kebetulan kami adalah yang sendiri sebagai penggali dana. Jadi yang lihat antusias sekali teman-teman mendukung atau menyupport kegiatan ini. Jadi sebelumnya ada beberapa kegiatan yang bisa sampaikan bahwa pendahuluan itu persiapan bagaimana kita menyelesaikan infrastruktur itu ada jalan beton, kemudian ada terasering drainase itu got, kemudian ada pembuatan altar. Jadi untuk pemadanan jalan atau pembetulan jalan kita habiskan itu kurang lebih 23 juta dan kemudian untuk got kita habiskan 13 juta. Ada bon. Sampai hari ini kita dana bon itu. Nah, kemudian untuk altar kurang lebih kita habiskan dana 100 juta. 100. Jadi ini penggalian dana ini, jadi pemasukan ini ada beberapa penyembah mempunyai, artinya ada yang bentuknya uang, ada barang, ada bentuk kayu, contohnya barang untuk kayu, kemudian uang. Jadi sampai hari ini yang bentuk uang yang terima itu pemasukan dana punya sebesar 25 juta. Itu untuk dana punyanya. Nah, kemudian untuk barang belum yang rinci secara pasti berapa nilainya kalau diuangkan. Yang jelas sudah ada kayu, ada dan yang lain-lain, ada semen juga, ada semen itu. Pemasukan dari persiapan kemarin itu kita runut dari awal itu, dari persiapan awal. Tapi gebrakannya memang dari beberapa minggu ini. Dana pelangkiran habis 1 juta itu dari mana dananya? Nah, ini kita ambilkan dari kas, ada kas yayasan kita pakai, dan beberapa karena adanya support, adanya punya kayu, berarti kita tidak begitu. Kalau realnya kita ikut sampai kayu itu habisnya 100 juta. Tapi ini karena ada sumbangan dana punya kayu, ya kita kurang lebih menghabiskan 75 juta sampai ongkos. Itu sama ongkosnya. Ya. Berarti perlu sarana-sarana yang harus diselesaikan seperti jalan becek, kemudian ada got itu harus diperbaiki. Masa itu kita dahulukan dulu karena kita undang banyak tamu yang hadir gitu. Luar biasa. Memang dengan kehadiran Arca Radha Krishna itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Tentu saja akan ada risiko juga. Risiko adalah tentang pelayanan yang setiap hari. Mengingat di sini brahmacarinya sedikit. Nah, ini yang sebenarnya merupakan suatu problem untuk keberlangsungannya secara berkesinambungan. Tapi itu sebenarnya tidak merupakan suatu masalah. Asal kita sudah mempunyai suatu komitmen yang tinggi dalam hal kita setuju menstanakan, artinya memuja beliau di sini. Ya itu misalnya bisa dipecahkan, ya itu adalah dengan grihasta yang membantu, terutama grihasta yang dekat dan sudah tingkatannya sudah brahmana. Ini adalah bisa membantu itu dalam pelayanan. Walaupun misalkan tidak bisa, ya paling tidak adalah bisa membantu dalam hal pelayanannya, melayani pujari-pujari. Nah, ini brahmacari brahmacari kalau diandalkan itu aja memang agak susah. Cuman kan kita ada banyak grihasta. Nah, seperti tadi asal sudah komitmen ya itulah. Ya, kita dengan sendiri akan bisa. Dengan Prabu bagaimana? Kalau saya sendiri ya oke saja. Ya asal nanti diberikan jadwal. Karena kita kan banyak ada kegiatan-kegiatan yang lain, seperti misalkan kita ada tugas yang lain supaya jangan berbenturan. Kalau bisa disusun jadwal yang pasti, itu yang pasti setelah disusun jadwal ya kita kan bisa menyesuaikan gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, kemudian kapan kita dapat tugas, dengan sendirinya kita tidak mengambil kegiatan-kegiatan yang lain kan gitu. Ya, semoga dengan begitu ya itu akan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Mudah-mudahan beliau akan berkarunia. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan bisa sukses. Beliau bisa membimbing kita ini. Namanya kan untuk kita sendiri, supaya pelayanan bakti kita akan semakin meningkat gitu, Bro. Haribol. Dia sukses dalam hidupnya. Prabhupada juga bilang itu. Itulah sedikit
yang saya ketahui sampai saat ini, dan beliau memang luar biasa. Setelah kita melihat kenyataan, bukan main-main. Cuman sekarang yang kita boleh pesan adalah selanjutnya bagaimana, itu terletak di masing-masing penyembah yang memanfaatkan untuk dia sukses dalam hidup sebagai manusia. Inilah saatnya. Tidak ada kesempatan yang lebih hebat, lebih luar biasa dari ini. Sekali kalau kita melihat ketulusan hati, itu artinya kemauan. Prabhupada bilang karunia itu memang dari Krishna, tapi ada yang dari pihak kita, yaitu kemauan. Kalau kemauan tidak ada, Krishna pun nggak bisa memaksa, karena memang beliau nggak mau. Walaupun beliau maha kuasa, satu yang beliau nggak mau. Makanya Prabhupada bilang mutlak dari kita itu kemauan dan keinginan. Dari keinginan, kemauan yang sungguh-sungguh pasti berusaha dong. Kalau nggak berusaha, omong kosong juga mau. Nah itu poinnya, bener nggak mau. Karena Krishna juga sebenarnya kemarin tuh ngetes. Ini Maharaj seolah enggak gitu, tuh lila saja. Seolah penyembah ada yang ragu. Itulah yang dilihat oleh Krishna, ada yang ragu dan sebagainya. Tapi syukurlah kalau saya dianggap sebagai alat. Saya yakinkan kalau Prabu masih ragu, kalau karena takut ini, kalau seandainya harus ke neraka, biarlah saya ke neraka. Saya ngomong begitu nggak main-main. Saya mau meyakinkan bahwa Krishna adalah Tuhan, yang Arca adalah Krishna. Krishna adalah Tuhan, Arca berarti Tuhan sendiri. Itulah paham yang kita yakini sampai saat ini. Kemudian berlanjut seterusnya. Ya asal seperti gitu. Jadi benar kalau apalagi semua mau, nggak masalah. Sampai ada ayat, kalau saja ada satu saja orang yang mau dalam hal ini sungguh-sungguh, ya seperti tadi kita mau itu berarti bukan cuma kata-kata, mau ya mau gitu. Krishna masih mau berstana di tempat itu. Kalaupun ada banyak sekali orang, kalau semua itu nggak ada yang serius yang sungguh-sungguh. Bukan dari kecil, dari umur kecil, bukan dari artinya saya di Jakarta sudah kenal dengan dia, dan dia adalah donatur bagus. Ya. Dia sering membantu tempel Puncak juga. Terus singkat cerita bahwa karena di sini penyembah khususnya Prabu Widura sering bilang dengan saya, kita kepingin punya arca katanya. Cuman ada yang berpendapat, ada Maharaj yang nyuruh Pancatatwa, ada yang di Bali adalah tanah ini gitu. Saya cerita bahwa dari menggambar saya di sana sehingga penyembah di sana sudah bangun tempel. Kemudian waktu kita datang ke sana tiba-tiba sampai pembicaraan ke arca gitu. Langsung saja dia sambut, oke saya yang itu murti itu saya yang nyumbang gitu. Ya yang ukuran seberapa pokoknya kasih Akhirnya saya berhubungan dari Jakarta itu kasih ukuran segala macam. Prabu ini juga belum tahu seriusnya karena kan beliau tidak tahu bagaimana orangnya. Saya tahu persis bahwa memang dia orang sungguh-sungguh. Oke Prabu, kita yakin saja bahwa memang beliau memang mau donate. Ya akhirnya pasti, dan kemudian dipesenlah di tempat, cuman saya nggak tahu persis tempatnya. Dan itu Sanggeng itu terkenal, dan beliau bilang saya sudah biasa membuat arca iskon. Kalau dibilang Radha Krishna itu kita sudah menguasai bahkan seleranya iskon, dia bilang gitu. Ya syukur, saya bilang. Kemudian sambil kita berhubungan dengan email bagaimana bentuk dan lain sebagainya, sudah jadi Radhe, dikasih foto. Kemudian Krishna jadi, tetapi ada pecah di sininya, itu cancel. Jadi harus diulang, buat 2 kali. Entah bagaimana juga kualitas marmernya mestinya nomor 1, entah bagaimana ada yang tidak bagus, diganti lagi. Yang ketiga nih langsung di gunung, jadi di gunung marmer itu. Seperti kita ke India itu kan ada gunung yang sebenarnya ngambil marmernya di sana, terus dibuat sedemikian rupa jadi. Gitu. Sehingga langsung proses pengiriman dan sebagainya kita komunikasi sedemikian rupa, sudah fit, baik itu ongkos maupun
segala macam. Saya minta juga perhiasan untuk contoh 1 set dan lain sebagainya, dan beliau menyanggupinya sehingga sampai di sini. Dan beliau ini sungguh-sungguh sekali. Dan kemudian untuk penyetanaan kita menyepakati tanggal yang kita sudah setting sekitar tanggal 5 dan 6. Kemudian Prabu Widura mendapatkan tanggal 20 kalau nggak salah. Nah, kita juga belum pasti tanggal itu karena kita melihat segala sesuatunya setelah di Bali kan artinya. Begitu. Akhirnya lama-lama okelah fitnya baik donatur maupun saya dapat waktu itu, dan Prabu Widura kemungkinan altarnya selesai. Oke, setuju. Sudah begitu, ternyata dari pihak Maharat katanya ada kementerian tentang perarcaan. Nah, disitulah mulai mandek lagi. Kebetulan memang Guru Maharat Gawi Chandra datang ke puncak, saya langsung bicara dan beliau mengatakan bahwa nanya saya bahwa karena saya bilang saya akan ke Bali menyetanakan arca di Boho. Oh, itu nggak akan pernah terjadi, orang altarnya saja belum selesai gitu. Saya hanya dalam hati, loh berarti Maharat lebih tahu dari saya dong tentang ini, cuman beritanya saya nggak tahu dari mana. Kemudian dan saya tidak puas karena Boho itu kompetisi gitu, karena Gerih punya arca, dia mau arca itu kurang bagus, mood kayak gitu. Gitu, kalau kompetisi kan itu bukan mental spiritual sebenarnya, berarti itu ke material. Ono kompetisi masalah ingin iri-irian lah kalau orang Bali bilang gitu. Itu terpaksa saya bilang waktu itu minta maaf Guru Maharat, karena pas untuk khusus arca ini itu saya tahu persis, karena sebenarnya saya bilang begitu, donatur ini memberikan arca itu kepada saya. Kemudian saya berikan Boho. Jadi tidak ada sebenarnya dari Boho itu karena kompetisi. Saya tidak ngomong banyak, cuman dengan Maharat itu kan kita nggak berani ngomong banyak, hanya poin-poinnya. Oh, Maharat rupanya mengerti. Oh ya gitu. Jadi berarti berita yang diterima oleh Maharat sehingga Maharat mungkin menganggap bahwa ini kompetisi. Ternyata saya menjawab karena saya tahu persis dari pihak yang sebenarnya. Penyumbang. Oh, ternyata saya sampai bilang dengan Widura, ini pahit saja ngomong, kalau umpamanya penyembah di Boho itu tidak mau atau tidak setuju semua untuk melayani Radha Krishna, oke, saya yang akan ngambil arca ini. Saya tantangkan Prabu Widura itu. Ya gitu, nanti saya akan umumkan gitu. Katanya semua penyembah oke gitu. Waktu itu sebelum kejadian ini, ya sudah enak kita kalau begitu. Artinya tetap saya kalau pahitnya nanti kalau umpamanya ada kemudian penyembah akhirnya nggak mau atau tidak setuju, saya tetap akan ambil arca ini. Saya tantang begitu memang. Ya gitu, tapi kita nggak mungkin lah kita mau suka gitu. Apalagi setelah datang beliau. Sebahagian besar penyembah katanya senang. Itu kita positif, senang banget. Nah, saya ceritakan sedikit demikian dengan Maharat. Akhirnya tetapi itu saya sudah mengajukan proposal ke Kementerian Perarcaan itu. Dan kita sebenarnya tidak tahu dulu ada seperti itu. Kalau umpamanya saya bilang, kalau umpamanya kita tahu, pasti kita nggak akan melanggar juga. Tetapi karena tadinya kita tidak tahu, sehingga kita memutuskan waktu. Dan donaturnya khususnya adalah sudah beli tiket semua keluarganya itu. Nah, saya dengan segala hormat, tolong Maharat supportlah hamba, dan artinya berikan blessing gitu. Saya secara pribadi mohon gitu. Nggak, memang karena sibuk dan sebagainya, email saya belum terjawab, tapi di dalam HP kalau nggak salah ada ya singkat gitu, karena Maharat mungkin sudah berangkat. Oke, sekarang begini saja, kita juga nggak enak dengan donatur, tetapi sempat kita cancel karena sudah dibilang harus mendapatkan persetujuan dari kementerian. Kita cancel dengan donatur. Donatur waktu itu kan karena mendadak gitu. Saya merasa bahwa dia sedikit kecewa gitu, karena mereka sudah semua beli tiket ininya gitu. Sebenarnya kita sih tidak mempermasalahkan menyembah donatur doang, enggak, karena ini memang sebenarnya karena sudah kita setting. Nah,
Kemudian maaf Prabu, karena memang ini ada aturan baru yang saya baru ketahui dari guru-guru kita di India. Ini sebenarnya untuk kebaikan kita, tapi tetap kita akan coba usahakan mohon supaya kalau bisa supaya tidak di-cancel. Tetapi saya belum berani mengatakan bahwa tanggal ini akan bisa, gitu. Masih kabur. Nah kalau gitu okelah Prabu, saya akan serahkan kepada Prabu kapanpun dan bagaimana caranya saya akan ikuti, itu dia. Nah sudah agak lega sedikit, tetapi akhirnya kita juga kok ganjel dalam hati. Yang kedua, saya nggak akan bisa selain waktu ini juga, gitu. Karena banyaklah hal yang kita pikirkan. Akhirnya kita mohon dengan mahar sedemikian rupa, dan saya sudah gini pikir, ini kan Krishna sudah datang. Sudah datang, itu pemikiran saya pribadi. Jadi sudah datang, beliau arca Krishna sendiri. Nah kemudian ibaratnya kalau kita petani di rumah, kemudian tiba-tiba presiden datang, masa kita tidak sambut dan sebagainya, itu pikirannya. Nah okelah, sekarang begini Prabu Widura, donaturnya juga sudah seperti itu, dan sekarang kalau seandainya pun nggak ada izin, kita akan coba laksanakan saja, ya terlepas dari masalah apa dan sebagainya. Makanya saya di sini bilang kalau seandainya penyembah popnya nggak berani tanggung jawab, kalau saya harus ke neraka, memang biarlah saya ke neraka. Saya sungguh-sungguh. Di wilayah Narada Krishna kan banyak brahmachari. Sedangkan di sini kan hanya 3 seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Boleh saja, kita jangan memandang banyak sedikitnya. Sekarang kualitas orang itu yang menentukan satu. Tentu kalau disupport mereka itu juga dari pihak yang lain gitu. Saya himbau bahwa pengalaman kami full time di temple itu walaupun tidak sepenuhnya ditolong, itu nomor 2 menurut saya. Tapi jangan yang ngandang-ngandang orang bilang wah ngoyong di temple makan tidur kan ngeleneng kan sing bisa yang gitu-gitu ya, itu menjebol gitu. Kira-kira kalau peran Grahasto di luar seperti itu sejauh mana bisa membantu melakukan pelayanan arca di asram? Sepenuhnya bisa sebenarnya. Menolong brahmachari yang full time di temple, bukan. Temple itu ada untuk menolong orang yang nggak bisa full time. Jangan salah pikir ya. Sebenarnya temple itu perlu ada dari zaman Veda. Sebenarnya untuk orang yang di luar, supaya sekali waktu, anggaplah begitu, sekali waktu ketemu Tuhan gitu. Karena orang, masa Tuhan ada di temple saja? Enggak, memang Tuhan ada di mana-mana, tetapi di temple pasti ada dong. Nah, kalau bagi yang umum sebenarnya temple itu lebih kuat memberikan kesadaran tentang Tuhan daripada di Jomberan. Kalau orang suci di Jomberan sadar akan Tuhan, tapi yang umum kan enggak. Kalau paling enggaknya dan ke temple agak sadar. Itu jangan salah paham. Itu kalau Grahasto di luar misalnya sudah bisa 2 kali itu, apakah bisa membantu melakukan puja arati? Sangat bisa, tetapi itu harus terkoordinir supaya jangan menyalahi juga aturan, ada tata krama, ada etik Vaisnava dan lain sebagainya. Itu tidak terlepas dari itu. Kerjasama yang ditekankan oleh Prabhupada, karena memang itulah yang akan membawa semua keberhasilan begitu. Kalau memang tidak gampang loh kerjasama. Kenapa? Karena kerjasama itu satu modal yang harus dimiliki adalah bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Kalau nggak bisa kerjasama. Jangan hanya menonjolkan diri sendiri saja atau mau menang sendiri, nggak bisa kerjasama. Kerjasama itu harus punya jiwa besar, bisa menerima kekurangan orang, bukan kekurangannya diterima dilaksanakan, bukan, memaklumi kekurangan orang, kekurangan penyembah yang lain. Tidak hanya mengkritik dan menjebol, tapi kita maklumi, karena kalau ada suatu hal dia memang kurang, ya dibunuh pun gitu. Dia yang lebih bijaksana adalah kita maklumi, carikan solusi. Itu orang yang bisa bekerja sama, dia akan bisa merangkul siapa saja. Itu perlu mental dan jiwa yang cukup besar. Dan poinnya adalah kesadaran Krishna. Mengenai karunia khusus pada hari ini untuk mempersembahkan beberapa permata perhiasan pada Sri Radha Krishna seperti ini, kayak apa
karunia yang khusus itu Prabu? Ya, apapun yang dilakukan pada hari penyetanaan seperti ini, semua spesial. Setitik rumput pun atau setitik pasir pun Prabu ambil bagian di dalam pelaksanaan ini. Kita bilang setitik pasir ya. Tentu saja nggak ada orang cuma titik pasir tahu itu bukan itu. Artinya seremeh apapun yang dilakukan dalam ambil bagian perayaan ini itu spesial sekali. Karena ini cuman sekali. Kalau kita untuk di tempel ini kan penyetanannya cuman sekali. Kalau bilang seumur hidup kan, kecuali ada tempat lain lagi. Itu juga Krishna gitu. Artinya ini cuman sekali dalam hidup kita. Dan memang di dalam sastra seperti itu. Beliau buktikan saja. Adakah kebahagiaan yang lebih? Kalau yang sungguh-sungguh ya, kalau yang sekedar mungkin nggak rasa itu. Arca yang berstandar di sini arca apa namanya? Ini kita sudah putuskan kemarin bahwa nama beliau adalah Radha Gopinath. Apa perbedaannya dengan Radha Gopinath? Krishna nggak ada yang beda, hanya itu semua ada lilanya. Itu silahkan baca karena banyak ceritanya. Kenapa Radha Gopinath, kenapa Radha Gopinath, kenapa itu ada sastranya banyak. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Itu ada dalam Lautan Manisnya Rasa Bakti, dan itu juga rumusannya cukup panjang lebar. Kalau Radha Gopinath adalah untuk menggiatkan orang dalam mood melakukan pelayanan, kemudian dan sebagainya itu ada. Silahkan. Tapi masalah nama itu tentu saja semua hebat ya. Jadi semua Krishna. Tapi dalam lila macam-macam. Khusus dengan nama Radha Gopinath. Dulu memang Radha Gopinath ada bilang apakah harus hitam, ternyata kita bertanya enggak harus hitam, beliau warna putih. Datang ya sudah warna putih. Dan dulu katanya Prabu Widura kepingin yang hitam tapi ternyata datangnya putih. Kita berarti memang beliau mau yang putih. Saya tidak banyak sekali secara rinci mengetahui arti khusus tentang Radha Gopinath. Itu makanya saya bilang baca saja Lautan Manisnya Rasa Bakti untuk tidak salah. Itu. Jadi enggak, dan secara umumnya Radha Krishna ya Radha Krishna. Krishna ya Krishna. Seperti di London Iswara disebut oleh Prabhupada karena di Iswara itu penguasa. Pas beliau dimohon oleh Prabhupada untuk menguasai London. Jadi Radha London Iswara. Cuman saya kan tidak punya kualitas untuk itu ya, biar ya yang asli saja. Ya sudah, dan itu disetujui oleh beberapa penyembah, walaupun sekarang nggak semua penyembah kita tanyain karena memang tidak selalu bisa seperti itu. Mudah-mudahan penyembah yang lain menerima supaya maju juga, tidak perlu mendebatkan sehingga kita jempol kan. Kalau terakhir Prabu, setelah mengalami banyak kesulitan atau katakanlah lila seperti itu, seperti yang sudah tadi berlangsung upacaranya, kesan Prabu terakhir? Kalau kesan pribadi saya dari sebelum upacara itu, saya hanya satu saja, Krishna adalah Tuhan, dan atas karunia beliau saya memang merasa beliau tidak beda dengan Krishna sendiri. Dan di sini kesan terhadap penyembah dari sebelum upacara sampai upacara selesai, saya melihat penyembah sangat tulus semuanya. Rata-rata saya bilang, walaupun kita tidak bisa selami semua, tetapi secara umum kita bisa lihat. Dan dibuktikan oleh yang jelas kenapa Krishna mau datang. Saya sudah selalu bilang, kalau memang nggak ada orang yang sungguh-sungguh dan serius, Krishna nggak akan mungkin ke sini. Krishna itu bukan batu, bukan kayu, bukan apa. Beliau ya Tuhan. Itu. Walaupun tidak selalu gampang mengertinya, tetapi kenapa beliau sampai datang ke sini? Itu karena paling tidak ada penyembah-penyembah yang tulus di sini, apalagi kalau banyak. Tapi secara umum di sini penyembah-penyembah dari dulu saya tahu nggak sulit-sulit amat gitu. Artinya kebanyakannya tulus-tulus, ya, polos-polos gitu saya lihat. Kita berharap begitu, bukan polos-polos lagu harus diinjekin, bukan. Artinya memang hatinya itu sungguh-sungguh mau sembah Krishna. Itu bukti sehingga coba bayangkan, apakah karena kita hebat lalu Krishna datang? Enggak, Krishna ingin menolong orang yang mau ditolong. Itu yang jelas seperti itu. Semua mungkin ya, saya nggak bisa
neko-neko Ya, sudah banyak. yang sesungguhnya. Saya pribadi, kemudian juga atas nama penyembah di Tegoranga, mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah disupport oleh Prabu Matsya sampai penyertanaan Arca Riti. Mudah-mudahan kita ke depan bisa melayani beliau dengan baik atas bimbingan Prabu Matsya juga. Pesan Prabu untuk para penyembah selanjutnya setelah Arca dilaksanakan. Ya, supaya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prabu Matsya, kita berusaha mengikutinya, walaupun mungkin ya ada kesalahan. Nah, tapi kan kita yang penting ada usaha dan mau seperti apa yang Prabu bilang tadi. Nanti dengan ada kemauan itu Krishna pasti akan membantu. Prabu sama sampai sudah dengar bagaimana Prabu siap melakukan? Ya, Apa yang bisa dilakukan? jadi kami sangat berterima kasih sekali atas pengetahuan yang diberikan, bimbingan. Mudah-mudahan kami di sini bisa lebih bekerja sama atas karunia beliau yang tiada tara. Ya, dan kita semua bisa meningkatkan bakti dan melaksanakan jadi petunjuk-petunjuk dari senior kita seperti itu. Khususnya Prabu Matsya. Ya, khususnya dari Prabu Matsya. Hare Krishna. Itu Srada Gopinati. Ya, semua Prabu. Memang ini sangat sebenarnya secara pribadi saya sebagai pujari berterima kasih sekali karena walaupun memang ada lila-lila arca itu datang gitu. Seperti ini memang arca itu datang tapi ada penyebabnya juga, ada yang donatur dari kami merasa sangat berterima kasih dengan kedatangan beliau dari donatur juga kepada donatur itu terutama sangat berterima kasih sekali karena atas kedatangan Sisi Radha Gopinath ke ashram ini atau ke tempel di sini, maka penyembah itu semakin bersemangat untuk melayani dan setiap hari bahkan membicarakan tentang keagungan beliau, tentang beliau itu. Berarti ini Krishna kata terus. Kemudian untuk pelayanan banyak ya datang dari penyembah para Grihaste datang untuk membantu, yaitu juga meningkatkan pelayanan dan kami juga yang ada di sini juga merasa disemangatkan pula untuk bersama-sama melayani karena beliau datang untuk dilayani seperti itu dan ini kan misi beliau pas jadinya bagaimana kita disemangatkan untuk melayani beliau. Pertama saya hanya ucapkan terima kasih dulu, kemudian yang berikutnya memang ini karena arca memang harus dilayani dan pelayanan itu banyak komponen yang harus kita butuhkan seperti itu. Dan untuk selanjutnya bagaimana beliau yang sebagai donatur daripada Sisi Radha Gopinath ini beberapa biar sering bukan hanya sekali aja, lebih sering datang darsan kepada beliau sehingga beliau melihat kenyataannya gimana kita dalam pelayanan, dalam kekurangan apa nanti biar beliau bisa paling tidak ya meringankan apa yang kita beban di sini untuk pelayanan kepada beliau seperti itu. Apa harapan Prabu untuk para penyembah? Untuk kepada para penyembah ya bagaimana kita sekarang bersama-sama meningkatkan pelayanan kita daripada sebelumnya. Karena sekarang beliau udah mau berstana mau hadir. Sekarang kita harus siap memang harus siap dan saya lihat kenyataannya sekarang ini memang para penyembah sudah bersemangat. Itu sudah bagus, luar biasa sekali bersemangat untuk melayani beliau dengan disusun jadwal bagaimana melayani beliau seperti itu. Khusus untuk itu sangat luar biasa sekali. Saya merasa terharu. Tidak disangka-sangka memang seperti itu gitu. Tapi ya itulah aturan daripada Tuhan, kita tidak mengerti gitu. Mungkin kita berpikir banyak karena bukan tiang dan beberapa penyembah juga berpikir mungkin sedikit orangnya yang datang dan lain sebagainya, banyak problem dan lain sebagainya. Ternyata ya memang ya karena ini semuanya sumbernya dari Tuhan sendiri. Krishna yang mengatur, Krishna mau di sini diatur segala sesuatu seperti yang penting kita serius untuk mau menerima beliau, melayani beliau seperti itu. Segalanya diatur karena memang seperti kemarin juga kita bicara Maharad bicara mengasih pelajaran kan bukan kita memelihara beliau yang memelihara kita siap nggak kita seperti itu melayani ya otomatis beliau yang memelihara, segalanya diatur sedemikian rupa. Ini bukti nyata yang kita perubahannya merasa lebih terharu aja gitu ya, lebih terharu, lebih ingin sering ke ashram, ingin melihat beliau itu perubahan. Kemudian semangat bangun paginya juga lebih cepat-cepat ingin ke sama paginya, tapi terlambat juga. Itu aja perubahannya, cuma menyemangatkan dari
sudah grafik menurun, bangkit lagi gitu. Berkat arca diistanakan. Ya, karena beliau hadir sendiri gitu. Ya. Kita merasa semangat kembali gitu. Seperti nyawa kita hidup kembali gitu. Dari tidur. Beberapa penyembah mengatakan terharu gitu, seperti merinding gitu. Terutama pada saat beliau arca diistanakan itu. Pada saat upacara seremoni nyambut arca. Kalau saya kan dulu memang begitu, waktu di awal-awal waktu Gowinda Muni Purusam itu begitu orang menangis sering. Waktu ini itu lagi kembali ke rasa itu bangkit lagi. Dulu kan tidak ada arca, tidak ada kisah arca, tapi karena atmosfer dari getaran suara Gowinda itu yang menyebabkan seperti menangis gitu. Karena artinya kita merasa beliau gitu, sambut rasa itu beda. Di rasa itu bangkit kembali karena suasana itu. Yang dipasti dijadwalkan hari Rebo, Senin, karena jamnya agak siang ke kantor. Selain apa saja yang perlu bisa lakukan ya membantu pujari, mengambilkan barang, memberikan alat-alat. Itu aja. Apa itu karena memang antusias Prabunya melayani atau karena ada dijadwalkan? Nah, karena ini supaya dapat aja sedikit pelayanan sedikit, gitu. Sekadar dapat tetesan sedikit aja. Memang pada awal upacara itu kadang-kadang yang merasa ada keraguan di sana. Kadang-kadang belum lagi maharat secara fisik, belum bersedia hadir seperti itu. Tapi secara spiritual pasti beliau hadir gitu. Tapi memang pada saat upacara itu seperti ada suatu perasaan yang susah diungkapkan gitu. Entah itu seperti nangis, seperti bahagia, seperti gimana. Dan hal yang paling memuncak itu pas pada saat beliau baru dibuka mata Padma beliau pertama kali itu. Kan Prabu yang buka pertama. Ya, baru kali pertama itu kayaknya ya mungkin itu seperti susah ini saya seperti berdiri semua Prabu. Bulu gini itu sampai saya seperti diterbang di mana itu. Susah memang seperti nangis gitu. Susah memang mengungkapkan, memang suatu karunia yang luar biasa bagi penyembah di sini mendapatkan karunia dari beliau. Tinggal memang yang memang apalagi di sini kan nama beliau adalah Rada Gopinath. Sedikit tidaknya kita juga harus ngalah dengan beliau karena mood beliau sebagai pemimpin para gopi itu kan. Kalau kita tahu dari cerita beliau, nama beliau Rada Gopinath, sedikit tidaknya kita harus lebih dekatlah pada beliau, lebih dekat cuma itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa disemangatkan dengan kehadiran beliau. Emang kalau secara masalah arca itu memang masalah pribadi ya. Tapi jujur sih kalau arca di puncak itu karena nama beliau Rada Gowinda juga kesan lebih gini itu ada. Seperti lebih apa istilahnya seperti dengan ibu gitulah, kayak seperti Radharani di sana kayak ibu gitu, kayak gimana gitu, deket lah gitu. Tapi emang kalau arca di sini ya mungkin kita masih perlu pembelajaran, seperti ada sekat dia, seperti belum kenal gitu, belum kenal. Apalagi nama beliau Rada Gopinath, dia pikir sendiri apalah artinya saya. Jangankan gopi, ada jauh sekali gitu, tapi berusaha jadi pelayan gitu. Diberikan emang sih Prabu Ananta dapat ngirim SMS sama tiang, khususnya pelayan arca yang di ashram itu juga harus dilibatkan kepada utamanya yang Brahmana yang bahkan di luar sekalipun itu harus dilibatkan. Tapi itu juga tidak ada batasan tertentu. Tentu saja hal-hal dalam aturan itu juga kita tidak bisa untuk labrak begitu saja seperti itu. Tetap juga aturan-aturan itu ada. Karena bagaimanapun juga merca di ashram itu berbeda dengan melayani arca di rumah gitu. Dari segi kebersihan juga harus kita perhatikan, dari tepatnya waktu juga seperti itu. Sering juga diajarin dulu di puncak dua hal itu, yaitu tepat waktu dan kebersihan. Itu hal yang basic sekali itu, tepat waktu dan kebersihan. Dalam ujar Radha Krishna itu yang penting. Nah, kayak umpamanya kalau
petugas umpamanya yang ingin melakukan ngayah itu kan, ya sedikit tidaknya 3 hari sebelum pelayanan itu jangan melakukan hubungan dengan tajinya, itu seperti itu muji atau apalagi sampai ke rumah orang meninggal, kemudian hal-hal yang lain apa itu lagi, masalah pakaian juga, masalah hal-hal yang basic sih, masalah pakai kopin. Kadang-kadang udah lama jadi penyembah kopin nggak tahu kan gitu, pakai doti juga pakai doti, hal itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah mantra yang di dalam saya pernah dengar juga dari Guru Maharaj, kalau nggak hafal mantra dia ucapkan mantra Hari Krishna. Yang penting masalah hati gitu. Masalah hati. Dan kesungguhan, ketulusan kita melayani gitu. Itu aja sih. Terima kasih Prabu. Hare Krishna Prabu dan Mataji. Ya, di sini Pesraman Nitegorangga sekarang sudah diistanakan Arca Radha Gopinath, ya, disumbangkan oleh seorang Kishore Kumar. Nah, untuk itu mari kita bersama untuk melakukan pelayanan yang lebih bersih dan lebih murni. Kita bersih di luar artinya kita katakanlah mandi bersih, mungkin kumis, kuku, rambut, pakaian yang sudah setrika, pakai kopin, dan aturan-aturan lain yang perlu kita lakukan adalah kebersihan ke dalam, itu kesucian. Tentu prinsip ini ditanamkan dalam diri kita masing-masing, terutama para grihasta yang di luar. Hendaknya kalau datang ke Pesraman mandi bersih dan mandi suci ke dalam, yaitu terutama kebersihan hati, yaitu tidak dicemari oleh hubungan suami istri yang tidak sah, itu yang sekarang perlu diluruskan. Dalam arti hubungan suami istri itu yang mencemari pelayanan kita. Kalau bisa pertapaan, bagi yang sudah bisa melakukan pertapaan, tidak melakukan hubungan suami istri, itu sangat bagus dan sangat luar biasa. Dan bagi juga yang lainnya, mungkin ada kita pergi ke rumah orang berduka, habis dari itu kita harus mandi bersih, berkeramas, dan taruh pakaian semua, dan mulai mandi pakai tilak seluruh badan, dan kemudian baca Bhagavad Gita. Setelah itu mungkin bisa 1 bab. Setelah itu baru kita bisa melakukan pelayanan kepada arca. Itu prinsip dasar kita mulai untuk memelihara kebersihan dan kesucian baik di luar maupun di dalam. Itu imbauan dari Prabu Drit secara khusus. Terima kasih. Hare Krishna.